Saudara, polisi masih belum mengungkap penyebab tewasnya 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tetangga korban mengungkap adanya dugaan KDRT sebelum peristiwa tersebut. Jurnalis Kompas TV Mario Sarong sempat bertemu tetangga yang mengaku kenal dekat dengan ayah korban. Misteri kasus tewasnya 4 anak di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan masih terus bergulir. Hingga saat ini polisi masih terus mencari titik terang siapa pelakunya dan juga apa motifnya. Polisi terus mencari tahu penyebab 4 anak yang ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Selatan. Ayah korban yang ditemukan terluka tidak jauh dari 4 jasad anaknya, hingga kini belum bisa diminta keterangan karena masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Di tengah kasus ini muncul fakta adanya laporan dugaan KDRT terhadap sang istri yang juga ibu para korban. Salah satu tetangga yang dikenal dekat dengan ayah korban mengaku tahu soal peristiwa KDRT itu. Bahkan, menurut tetangga, ayah korban tidak segan melukai keluarga korban yang sempat mencoba melerainya. KDRT berantem ya kan, dari mulai jam 6 pagi kalau saya. Iya. Gitu. Berantem sampai orang tuanya datang, ya kan, adiknya datang. Iya. Tapi adiknya sendiri mau ini dihajar juga kan gitu. Oh, mau dipukul juga? Adiknya? Jadi bukan hanya istrinya? Bukan istrinya, adiknya sempat melerain. Adiknya siapa? Adiknya? Adik si perempuan. Adik si istri perempuan? Oke. Mau melerain ya kan? Iya. Sempat dipukul juga kalau saya, pukul tendang gitu kabar itu ya. Iya. Nah, kayak gitu udah. Tapi dilerai akhirnya? Tidak jadi? Dia sama orang tua, sama orang bawa ke rumah sakit yang akhirnya kan gitu. Sang tetangga yang saya wawancarai pun kerap dicurhati sang ayah korban soal masalah yang terjadi di keluarganya, termasuk prahara rumah tangga. Bahkan ayah korban pun sempat meminta nasihat usai melakukan KDRT pada ibu korban. Terakhir ketemu kapan? Sabtu sore setelah KDRT. Bapak sempat ketemu? Apa yang dia ceritakan waktu itu, Pak? Dia cuma minta nasihat saya, kan, minta solusi gimana. Saya cuma bilang, ya udah bang, minta maaf aja sama keluarga. Iya. Udah istighfar, udah jangan dilakuin lagi. Iya. Kita lihat anak-anak aja bang. Terus respon dia bagaimana waktu itu? Dia cuma manggut-manggut aja. Untuk mengungkap penyebab tewasnya 4 orang anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini, polisi sudah melakukan olah TKP. 5 saksi yang mengetahui peristiwa itu juga sudah diperiksa. Mario Sarong, Bimo Wicaksana, Kompas TV, Jakarta. Saudara, polisi terus mendalami motif kasus 4 anak yang ditemukan tewas di sebuah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Polisi menjelaskan sebelum kejadian pada Sabtu lalu ayah korban sempat akan diperiksa terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kakak dari istri yang bersangkutan. Jadi hari Sabtu Polsek Jagakarsa menerima laporan kasus KDRT. Terlapornya saudara P, kemudian dilakukan visum. Saat akan dilakukan pemeriksaan, waktu itu saudara P berhalangan karena istrinya kan masuk rumah sakit, saudari D masuk rumah sakit sehingga tidak ada yang menjaga anak-anak. Jadi waktu itu dalam proses penyelidikan kasus KDRT yang di Polsek Jagakarsa, P belum dilakukan interogasi. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengautopsi jenazah 4 anak yang tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim masih melakukan serangkaian pemeriksaan forensik untuk memastikan luka lebam pada mulut dan hidung ke-4 anak tersebut. Apakah luka saat keempatnya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kalau ini masih jangka apa saja? Jadi tidak ada luka tusuk, jadi hanya didapatkan kecurigaan, ya kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kecurigaan, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan
histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Lantas saudara, apa penyebab tewasnya 4 anak ini? Benarkah sang ayah terlibat di balik tewasnya 4 anak di Jakarta Selatan? Lebih lengkap kita ulas saudara kasus ini bersama Guru Besar Kriminolog UI Adrianus Meliala dan juga nanti akan bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Saya ke Pak Adrianus dulu. Pak Adrianus, kalau Anda melihat kasus ini menganalisanya, apakah ini kasus pembunuhan? Jadi kalau kita kaitkan dengan dalam psikologi itu ada yang namanya mental map ya, lingkungan sosial dari para korban dan pelaku, maka kalau korbannya adalah 4 anak ya kakak adik ya dalam satu rumah pula, maka siapa sih yang menjadi pelakunya? Siapa sih yang menjadi pembunuhnya? Tentu bukan orang-orang jauh, bukan orang-orang yang stranger ya, pasti orang-orang dekat. Dan Jadi ini maka pembunuhan ya Pak Adrianus, saya ingin menekankan itu. Apakah pada orang tua atau mungkin orang yang dekat yang lain yang ada pada lingkungan domestik itu, begitu. Jadi ini pembunuhan kalau menurut Anda? Ya tentu, apalagi kalau bunuh diri tentu tidak mungkin ya, begitu. Oke, Pak Adrianus, kalau misalnya melihat seorang ayah bisa begitu setega itu pada anak kandung sendiri 4 lagi? Ya 2 hal penjelasannya. Pertama tentu kemarahan luar biasa, kemarahan yang selama ini terpendam dan kemudian tiba-tiba muncul begitu saja. Ini ciri daripada orang yang memiliki bad temper ya, orang yang korsleting gitu dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua adalah orang yang memiliki yang kita sebut sebagai split personality, kepribadian pecah. Ini sebetulnya pernah terjadi di berbagai negara, di mana ada orang-orang yang kita katakan sebagai memiliki kepribadian ganda, maka ketika kepribadian A itu muncul, dia mampu membunuh, lalu kemudian ketika kepribadian B muncul, si pelaku ini tidak merasa bahwa dia membunuh, begitu ya. Nah ini untuk menjustifikasi mengenai mengapa ada orang tua yang mampu membunuh anak secara rapih sebagaimana diperlihatkan dalam kasus ini. Ya mungkin sekali pada kasus ini si pelaku itu memiliki kepribadian ganda, yang tadi saya katakan bahwa pada saat membunuh itu yang aktif adalah kepribadian yang memang mampu untuk itu, begitu. Pak Adrianus, sebelumnya 5 hari sebelumnya ini kan ada laporan kasus KDRT dan rencananya dia akan diperiksa begitu. Apa yang Anda baca dari rentetan peristiwa ini? Saya kira logik ya, dan memang ini menjadi satu hal yang juga cukup biasa terjadi pada kasus KDRT, yakni pengulangan kekerasan. Nah biasanya yang terjadi adalah kekerasan itu dilakukan kembali pada korban dalam ini misalnya dari suami kepada istri. Tapi yang sekarang ini terjadi adalah ketika sang istri tidak ada, maka kemudian dialihkan atau dalam bahasa psikologinya displacement kepada objek yang lain yang lebih lemah, yakni anak. Ya, tapi pada dasarnya bahwa ini adalah satu hal yang jamak terjadi. Nah di sini sayang sekali Pak Kasat Serse tidak ada ya. Ya. Saya berpikir nanti akan bergabung. Ya, kenapa misalnya pada waktu terjadi pelaporan tidak kemudian diadakan satu respons yang adekuat, dan jangan hanya karena responnya minimal yakni dipanggil tidak datang lalu kemudian tidak ada respon sama sekali. Nah, akan saja kepolisian datang lalu melihat bahwa memang kondisi sang bapak ini tidak stabil ya, penuh marah, penuh dengan letupan-letupan dan itu membahayakan anaknya, maka tentu tidak terjadi situasi ini. Jadi saya kira pertanyaan bagus kita tujukan kepada kepolisian dalam hal ini, mengapa bertindaknya begitu formal ya, demikian. Pak Adrianus, kalau dalam kondisi seperti yang Anda sebutkan tadi secara tekanan mental dan sebagainya, emosional, secara sadar orang bisa melakukan itu? Biasanya yang terjadi adalah pencarian objek-objek yang lebih lemah. Ya, misal sebagai contoh, para laki-laki ini ya biasanya melakukannya dengan cara meninju dinding, ya, melempar piring, begitu ya. Objek-objek yang dianggap sebagai lebih lemah dan tidak mungkin melawan. Nah pada saat ini kelihatannya karena anak kelihatannya ya seringkali menjadi isu dalam rangka pertengkaran, ya mungkin dalam hal ini anak dianggap sebagai sumber biaya yang kemudian lalu membebani sang istri, atau karena dianggap sebagai sang bapak tidak bisa memberikan nafkah kepada anaknya, maka lalu kemudian ketika sang istri tidak ada, maka lalu kemudian anak pula yang menjadi sumber displacement atau sumber menjadi target bagi sang bapak ketika sang istri tidak ada, begitu. Baik, kita sebentar akan bergabung bersama kita ada KBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Pak Bintoro, selamat petang. Selamat petang Mbak, salam presisi. Pak Bintoro, langsung saja ini kasus pembunuhan atau seperti apa hasil penyidikannya? Terima kasih Mbak atas undangannya. Saat ini kami Polres Metro Jakarta Selatan
masih dalam proses penyidikan terhadap dugaan meninggalnya 4 orang yang berada di rumah di kawasan Kebagusan tersebut. Sejauh ini langkah-langkah kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi. Selanjutnya untuk kegiatan otopsi telah kami lakukan dan selanjutnya kami akan menunggu hasil dari otopsi tersebut apakah dugaan kematian dari korban keempat anak tersebut. Oke, jadi belum bisa dipastikan ini pembunuhan atau bukan? Sejauh ini belum bisa kami simpulkan, Mbak. Oke. Saat ini masih proses penyidikan. Dan bisa kami sampaikan kepada masyarakat bahwa Polres Jakarta Selatan sejauh ini masih berkolaborasi dengan stakeholder yang ada, baik itu dari Dinas Kementerian Perempuan dan juga dengan UPT P3A, demikian. Oke, Pak, ini kan sebelumnya ada laporan kekerasan dalam rumah tangga ya, ada rencana pemanggilan terhadap si ayah ini begitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi itu? Kenapa tidak jadi pemanggilannya? Sejauh ini kami melaksanakan kegiatan. Pertama kami mendapat informasi memang adanya laporan penganiayaan atau KDRT yang ditangani oleh Polsek dan juga laporan penemuan mayat. Untuk inisial P yang selaku ayah korban ini saat ini dirawat di rumah sakit Polri dan sejauh ini belum bisa kami mintai keterangan. Demikian juga dari pihak ibu yang saat ini dirawat di rumah sakit Pasar Minggu, dan sejauh ini yang bersangkutan juga masih dalam proses perawatan, demikian. Baik, belum bisa dimintai keterangan. Tapi yang jelas tadi itu ya, belum bisa polisi menyimpulkan ini pembunuhan atau bukan gitu ya terhadap 4 anak ini ya Pak ya? Ya, nanti akan kami sampaikan Mbak setelah hasil dari otopsi, baru kami bisa menyampaikan. Dugaan-dugaan situ memang masih mengarah, tetapi kami belum bisa menyimpulkan, demikian. Oke, Pak Adrianus ini belum bisa disimpulkan apakah ini pembunuhan atau bukan. Meskipun tadi disebutkan bahwa dugaan-dugaannya sih mengarah ke sana. Tapi Pak Adrianus, bagaimana ini polisi harus membuat terang kasus ini? Saya menghargai teman-teman kepolisian, Pak Bintoro berhati-hati betul dalam rangka menyimpulkan. Namun juga saya berharap misalnya mengapa kehati-hatian itu tidak muncul ya ketika terjadi pertama kali pelaporan kepada kepolisian di Jagakarsa. Gue pegang gimana? Kalau gue pegang gimana? Bahwa pelaku dapat berbuat fatal kepada anak yang berada di bawah kendalinya. Kalau tadi saya tidak salah dengar dari pelaporan wartawan Kompas TV bahwa P ini dikabarkan dilaporkan oleh saudara istrinya itu marah-marah, membawa senjata, pisau dan seterusnya. Artinya termasuk dalam kategori orang yang memakai senjata gitu, membawa senjata. Hal mana tentu bisa kemudian berdampak buruk atau bisa kemudian melakukan tindakan macam-macam terkait dengan anaknya atau orang lain. Apakah hal itu tidak membuat lalu kepolisian setempat pada waktu menerima laporan itu merasa perlu untuk mendatangi ya dan lalu melakukan langkah-langkah cepat kepada si pelaku. Sebab dengan begitu lalu tentunya pembunuhan tidak terjadi kan, daripada seperti sekarang di mana kemudian pelaku sudah lalu melakukan aksinya kepada anaknya sendiri. Baik, Pak Kasat, apakah akan ada pemeriksaan kejiwaan juga terhadap sang ayah? Kami sudah koordinasi dengan pihak kedokteran forensik dan juga kedokteran rumah sakit bahwa kami akan pastikan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap inisial P yang nanti akan kami sampaikan di hasilnya oleh pihak dokteran, demikian. Oke, Pak Kasat, ini juga kan ada yang ditemukan, ada tulisan puas bun, thanks for all. Apakah sejauh ini sudah ada hasil Pak apa yang digunakan untuk menulis itu, siapa yang menulis itu? Untuk barang bukti sudah kami ambil untuk sampelnya dan saat ini juga sementara masih dilakukan pemeriksaan secara forensik. Oke, artinya belum ada Pak ya hasilnya? Ya, belum ada Mbak. Nanti akan kami umumkan kalau sudah ada hasilnya. Oke, terkait dengan 4
anak ini Pak, apakah sudah hasil otopsinya mungkin ada sudah bisa disampaikan Pak? Apakah ada ditemukan luka-luka atau tanda-tanda kekerasan itu? Sejauh ini belum ada, Mbak. Nanti akan disampaikan kalau sudah ada. Kami pasti akan menyampaikan, baik mungkin Bapak Kapolres maupun kami pribadi akan menyampaikan melalui media. Demikian. Oke, kan ada lebam yang ditemukan di bagian wajah, benar itu Pak? Sejauh ini belum ada, Mbak. Kami belum bisa menyampaikan karena belum ada hasil dari otopsi. Nanti akan kami sampaikan apabila sudah ada hasilnya. Baik, Pak Adrianus, kalau Anda membaca tulisan puas Bun, thanks for all, itu bagaimana Anda membacanya? Ada benang merahnya, Mbak. Jadi kalau kembali pada dugaan bahwa KDRT ini diakibatkan lebih kepada soal ekonomi, dan anak dijadikan satu isu terkait dengan ekonomi tersebut, artinya anak dianggap sebagai sumber biaya gitu ya, di mana kemudian sang suami tidak bisa memenuhinya, lalu kemudian sang istri lalu terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Maka dengan dibunuhnya anak ini, misalnya kalau kita ambil cara berpikir itu, lalu kemudian seolah-olah sang suami mau mengatakan bahwa lihat nih udah beres masalahnya, apa yang kamu ributkan sudah nggak ada, ya begitu ya. Ya itu tentu jalan berpikir khas dari orang yang sedang marah, sedang emosional. Saya sejauh ini hanya berpikir ke situ ya, dan belum bisa melihat ke hal-hal yang lain yang mungkin ada ya. Tentu kita menunggu perkembangan dari konteks scientific crime investigation yang dilakukan oleh kepolisian. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kasat, untuk ibu dari korban ini ada rencana pemeriksaan dalam waktu dekat? Kami akan pastikan akan melakukan pemeriksaan baik terhadap ibu maupun suami yang saat ini berada di rumah sakit Polri, dan selanjutnya kami akan bisa menyampaikan dengan hasil otopsi terhadap apa penyebab dari kematian keempat orang anak tersebut. Kalau ibu kondisinya sudah stabil, Pak? Saat ini masih diobservasi, sementara masih kami pastikan kalau sudah kondisinya bisa dilakukan pemeriksaan, kami akan ambil keterangannya. Baik, terima kasih Pak AKBP Bintoro Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, dan terima kasih juga Pak Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia atas pandangannya di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.